Bu Bapak dan saudara-saudara terkasih, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Bapak Ibu, kita akan mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, Selasa 9 Agustus 2022, diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Saya bacakan untuk kita. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sada Raja-Raja 10 pitu ayat 10. Ia itak nadi bagasan hudon dan ngolo suda, jalan miyak nadi bagasan guri-guri dan ngolo marsik, hobar tuhatani Jahoba naung pinabuan ahian marhite sian si Elia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Sejenak kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri ialah bahwa selama kita hidup, kita punya kebutuhan. Seiring dengan perjalanan waktu, hidup kita, tubuh kita punya kebutuhan yang tiada habis-habisnya. Persoalannya ialah bagaimana cara kita mencukupkan kebutuhan kita. Ada banyak orang yang terlalu mengandalkan pikirannya, kekuatannya, usahanya, hingga sering jatuh ke dalam kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan. Mereka mungkin selalu dihantui oleh pertanyaan yang sama. Apakah besok? Apakah nanti kebutuhan saya tercukupi? Itu sebabnya soal kecukupan kebutuhan sesungguhnya adalah persoalan iman. Suatu hari Bapak Ibu, terjadi gempa bencana alam di satu tempat, hingga mereka harus mengungsi karena mereka memprediksi ada gempa susulan dan mereka harus tinggal di tenda-tenda. Mereka pun mulai mempersiapkan segalanya. Hingga malam hari pun tiba, mereka harus istirahat. Bapak Ibu, tubuh ini butuh istirahat. Itu sebabnya karena malam sudah tiba, mereka pun mulai tidur satu persatu. Tetapi ada satu keluarga di satu tenda, mereka disibukkan oleh satu persoalan. Karena ada satu orang anggota keluarga itu
seorang anak kelas 4 SD yang tidak bisa tertidur. Segala cara dipakai oleh anggota keluarga ini membujuk dia supaya tidur, tetapi dia tidak bisa tertidur. Semua sudah tertidur, hanya keluarga ini yang terjaga karena si anak ini tidak bisa tertidur. Ketika mereka sedang berusaha menidurkan si anak ini dan mereka sudah hampir habis akal, tiba-tiba dan mungkin kebetulan seorang bapak lewat dan melihat apa yang mereka sedang pergumulkan. Si bapak ini pun menemui mereka. Kok mengapa kamu belum tidur semua? Lalu keluarga ini menceritakan, ada anak kami yang tidak bisa tertidur. Lalu si bapak ini melihat, oh iya, dia tidak bisa tertidur. Lalu dengan tenangnya si bapak ini bertanya, apakah ada yang menyimpan roti atau kue? Mereka pun segera mencari sepotong roti, lalu mereka memberikan kepada si bapak ini. Lalu si bapak ini menyerahkan roti yang sepotong ini ke tangan si anak yang tidak bisa tertidur tadi. Lalu berkata, nah, tidurlah, ini roti untuk kamu makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Segera setelah si bapak tadi memberikan roti ke tangan si anak itu pun segera tertidur dan tidak sedikit pun terganggu tidurnya hingga pagi hari. Bapak Ibu, semua anggota keluarga heran. Besok harinya ketika berjumpa dengan si bapak yang memberikan saran kepada mereka untuk memberikan sepotong roti, lalu mereka bertanya, kok bisa ya tadi malam kami sudah begitu lelah membujuk si anak ini bisa tidur, tapi bapak hanya memberikan sepotong roti, dia langsung tidur. Apa rahasianya? Apa resepnya? Lalu si bapak itu menjawab, tidak ada rahasianya. Hanya kamu semua tidak sadar dan tidak tahu mengapa si anak ini tidak bisa tertidur. Dia tidak bisa tertidur karena dia khawatir, apakah besok saya masih makan? Pikiran yang khawatir menjadikan dia tidak bisa tertidur. Karena sesungguhnya yang tidur bukan mata, tetapi pikiran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bukankah persoalan seperti itu sering kita hadapi? Kita sering khawatir dalam hidup ini, apakah saya boleh nanti mencukupkan kebutuhan hidup ini? Kebutuhan hidup yang tiada habis-habisnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, sejenak kita belajar dari sebuah cerita dalam nas kita hari ini. Tuhan Allah menghukum bangsa Israel dengan musim kemarau panjang. Ada sebuah realita dalam perjanjian lama di mana berbagai kejadian alam berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan oleh umat Israel. Dan kali ini Tuhan Allah menghukum mereka atas keberdosaan mereka. Dan hukumannya ialah Tuhan tidak mendatangkan hujan ataupun titik-titik hujan dalam waktu yang lama. Bapak, Ibu, Elia pun disuruh oleh Tuhan Allah menghadap kepada Raja Israel pada waktu itu, memberitahukan apa yang segera terjadi dengan maksud supaya mereka segera bertobat. Tetapi mereka bukan malah bertobat, tetapi memusuhi Elia
hingga mereka mengejar-ngejar Elia, hendak menangkap Elia dan membunuhnya. Bapak Ibu, Elia pun harus menyelamatkan diri dan dia tinggal di tepi sungai Kerit. Tetapi Bapak Ibu, karena musim kemarau terus berlangsung, sungai ini pun menjadi kering. Hingga Elia harus menyeberang dari negeri Israel dan dia pun pergi ke Sarfat. Di Sarfat, Elia tinggal di rumah seorang janda yang punya seorang anak. Dan janda ini hidup mereka sangat miskin. Bapak Ibu, apa yang terjadi di tengah keluarga itu? Tentu keluarga si janda ini sangat khawatir. Apakah saya boleh mencukupkan kebutuhan keluarga ini? Ditambah lagi ada tamu yang tidak diundang yang datang. Bapak Ibu, Elia tahu apa yang dipikirkan oleh janda ini, hingga dia berkata, kalau kamu mau menerima saya di rumah ini dan mau melakukan seperti apa yang saya perintahkan, maka keajaiban akan terjadi di rumah ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Keluarga ini, si janda ini menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Lalu mujizat pun terjadi di sana. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habisnya. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Karena Tuhan memberkatinya. Demikianlah Tuhan mencukupkan kebutuhan keluarga ini dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan semua itu terjadi hendak menunjukkan bahwa Tuhan mampu melakukan segalanya untuk mencukupkan kebutuhan manusia, termasuk dengan cara-cara di luar jangkauan pikiran manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini menjadi perenungan, menjadi pembelajaran bagi kita. Mari Bapak Ibu menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk khawatir, untuk ragu-ragu dalam hidup ini. Karena ada Tuhan yang selalu siap sedia, yang mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari luruskan cara berpikir kita dalam kehidupan ini. Tugas kita ialah bekerja, dan bekerja. Mengisi waktu dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita percaya dengan cara seperti itu Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu, hidup ini sebenarnya sederhana. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya ke tangan pemeliharaan Tuhan, maka hidup ini sebenarnya mengalir saja. Mari Bapak Ibu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Hingga kita jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketakutan, dan kita boleh bekerja dengan baik. Dengan iman yang teguh, maka kita akan jauh dari kekhawatiran,
akan dimampukan untuk selalu bersyukur, dan kita boleh bekerja dengan nyaman seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mampu segalanya, termasuk dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Itulah keindahan hidup ini Bapak Ibu. Hidup yang senantiasa berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat menikmati perbuatan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin.